Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Giti Adriati dengan NPM 0227241179. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi kelas 3A. Nah, di video kali ini saya akan mengangkat topik yang kalah menarik dari topik sebelumnya. Kalau kemarin kita membahas teori keuangan dan perbankan syariah, di video kali ini kita akan membahas perbankan syariah di Indonesia, meliputi tantangan dan peluang sekelilingnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi gini, sebelum kita mulai pembahasannya lebih jauh tentang tantangan dan peluangnya, kita perlu mundur sedikit ke belakang karena sejarah awalnya munculnya bank syariah di Indonesia di era 1980-an. Terkembangkan di Indonesia waktu itu masih sepenuhnya dikuasai oleh bank-bank konvensional. Semua aktivitasnya berbasis bunga atau yang dalam istilah Islam disebut riba. Nah, bagi umat muslim yang ingin menjaga transaksi keuangannya yang tetap sesuai dengan syariah, hal ini tentu dilema karena di satu sisi mereka butuh akses dan layanan perbankan untuk melakukan keuangan, investasi atau ambil pembiayaan. Tapi di sisi lain mereka ingin menghindari praktik riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Dari sinilah muncul kesadaran kalangan ulama ekonomi dan masyarakat muslim di Indonesia bahwa perlu adanya sistem keuangan alternatif, sistem yang bukan hanya efisien dan modern, tapi juga sesuai dengan prinsip syariah, sehingga muncullah perbankan berpembiayaan atau bank syariah. Tengok sejarah penjualannya terjadi pada tahun 1992. Tahun ini berdiri bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Dema Indonesia atau biasa disebut dengan BNI. Bank ini biasa dibilang sebagai pionir, pelopor dan buka dan membuka jalan bagi lahirnya perbankan syariah di tanah air. Kelahiran bank sudah terjadi di Indonesia. Ada banyak tokoh dan lembaga yang berperan di Indonesia, misalnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI, pemerintah Indonesia lewat Kementerian Keuangan dan Indonesia dan Bank Indonesia, serta dukungan dari beberapa organisasi Islam besar seperti CNI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Pada waktu ini tercatat Jawa itu bagaimana caranya menghadirkan lembaga keuangan yang bisa memenuhi kebutuhan umat di satu kabupaten tanpa prinsip Islam tanpa riba, tanpa riba dan tanpa spekulasi berlebihan. Awalnya banyak menginstruksi orang-orang yang memang percaya bank jalan Islam, tapi ternyata orang yang kampungnya diganti dengan sistem bagi jual beli, sewa dan investasi bersama. Dan dari sinilah perbankan syariah mulai tumbuh perlahan. Seiring berjalannya waktu, industri perbankan syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Kalau di awal 2019 hanya ada satu bank syariah, sekarang sudah ada puluhan bank yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa bank konvensional juga mulai membuka unit usaha syariah atau UUS. Misalnya BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan sebagainya. Dan di tahun 2021, ketika bank syariah besar itu akhirnya resmi bagian menjadi Syariah Indonesia atau biasa disebut dengan BSI. Nah, BSI ini sering menjadi pembinanya
terutama di industri perbankan syariah nasional, bahkan termasuk salah satu bank syariah terbesar di dunia berdasarkan lalu, apa sih yang membuat perbankan syariah bisa tumbuh sampai saat ini di Indonesia? Tentu karena populasi muslim di Indonesia yang luar biasa besar, yaitu lebih dari 230 juta orang. Secara logika saja 230 juta orang, secara logika saja kalau menurunkan masyarakat muslim, berarti potensi pasar untuk produk keuangan berbasis syariah juga pasti bisa sekali, karena meningkatkan kesadaran masyarakat. Banyak orang sekedar yang mulai berpikir, oh iya ya, kalau pilihannya industri syariah kenapa tidak ada, apalagi makin kesini produk-produk syariah juga makin modern dan juga sudah diakses lewat aplikasi money banking, bahkan fintech syariah. Dukungan pemerintah dan regulasi juga makin kuat. Kalau dulu aturan sosial perbankan syariah masih sangat lemah dan menyimpang di regulasi bank konvensional, sekarang perbankan syariah sudah punya dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Regulasi ini memberikan kejelasan dan jaminan hukum yang semua yang bentuk untuk kedua pihak yang beribadah, baik bank, nasabah maupun investor. Tujuan dan efisiensi perbankan syariah bukan hanya soal cari keuntungan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Artinya, semua kegiatan di dalamnya, mulai dari menghimpun dana sampai menyalurkan pembiayaan, harus mengandung unsur keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Konsep ini juga mengajarkan bahwa uang itu bukan alat untuk memperbudak orang lain, tapi lewat bunga memperbudak orang lain lewat atau utang. Kalau untuk memproduksikan ekonomi, misalnya kalau kita punya modal, kita bisa investasikan lewat aset yang berharga, hasil. Adapun dengan akad masyarakat, jadi bukan hanya satu pihak yang untung, tapi kedua keduanya sama-sama mendapatkan manfaat dari porsi yang Nah, banyak juga nih yang mulai tertarik ke bank syariah karena mereka merasa sistemnya lebih aman dan etis. Misalnya dalam akad syariah itu semua harus dijelaskan di awal, seperti apa produknya, berapa bagi hasilnya, apa risikonya, dan sebagainya. Jadi tidak ada yang tidak tahu atau takut bunga berjalan. Selain itu, sistem kerja juga menghindar barar atau ketidakjelasan dan laisir untuk jenis spekulasi. Jadi transaksinya lebih cepat dan jujur. Dan yang paling menarik, sistem ini juga berorientasi sosial. Banyak bank syariah yang ikut berperan dalam kegiatan sosial seperti penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi kamu mencari profit tapi juga membantu masyarakat dan penduduk. Kalau kita melihat di dunia internasional, perbankan syariah juga bukan hal yang kecil. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan bahkan India juga sudah punya sistem perbankan syariah yang lebih banyak dari Indonesia. Meskipun depan belakangan, sekarang jadi salah satu pusat keuangan syariah terbesar di dunia. Kalau ditanya dampaknya apa untuk kita, ya jelas dampaknya untuk kita ya. Karena artinya Indonesia punya potensi besar buat jadi lingkungan ekonomi syariah global dengan dukungan sektor lain seperti halal industri, pariwisata halal, sampai fintech syariah yang lagi naik daun. Jadi perbankan syariah di Indonesia itu lahir dari keinginan kita bukan ini sistem keuangan yang transparan dan sesuai dengan Islam. Dari sambung bank di tahun 1992 sekarang sudah menjadi industri besar yang berperan dalam perekonomian nasional. Tapi tentu saja di balik pertumbuhannya yang besar masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari regulasi, sumber daya manusia sampai persaingan dengan bank konvensional. Jadi gini teman-teman, kalau kita berbicara tentang perbankan syariah, yang pertama yang harus kita pahami itu adalah prinsip dasarnya. Karena
biasa hanya ganti nama saja. Padahal sebenarnya itu salah sekali. Cara operasional memang kelihatannya sama. Ada tabungannya, ada pembayarannya, dan ada deposito, tapi filosofinya sangat berbeda. Dalam Islam, setiap aktivitas ekonomi termasuk dalam dunia perbankan harus berlandas adil, halal, dan transparan. Artinya, semua transaksi yang harus jelas, jujur, dan tidak ada yang dirugikan sepihak. Di bank syariah, semua kegiatan keuangannya wajib sesuai syariat Islam. Jadi bukan hanya soal zakat dan uang, tapi juga harus bersedia dengan kegiatan utama yang dilarang oleh Islam, yaitu riba, gharar, dan maisir. Kita akan bahas satu persatu biar lebih paham ya. Larangan riba secara sederhana, riba itu bisa diartikan sebagai tambahan atau keuntungan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas produktif atau risiko yang jelas. Contohnya, bunga pinjaman di bank konvensional, misalnya kamu meminjam uang 10 juta di bank dan disuruh bayar 12 juta setelah 1 tahun. Nah, tambahan 2 juta itu dianggap riba karena kamu diwajibkan bayar lebih tanpa dasar kegiatan ekonomi yang adil. Dalam Islam, riba ini dilarang keras karena menimbulkan ketidakadilan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin susah. Makanya di bank syariah tidak ada istilah bunga. Sebagai gantinya, bank menggunakan sistem bagi hasil atau margin keuntungan yang disepakati di awal. Contohnya, kalau bukan deposito syariah, bank apa? Deposito syariah, bank akan menggunakan uang tabungan untuk pembiayaan usaha. Kalau usahanya untung, Anda dapat bagi hasilnya sesuai kesepakatan. Jadi, semua transparan dan diketahui di awal. Yang ada dengan riba, kayak disiplin tersebut. Selanjutnya adalah larangan negara. Kata ini mungkin agak asing tapi itu artinya ketidakjelasan, penipuan atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi. Misalnya ini, kamu beli ikan yang masih di laut, belum ditangkap, belum tahu juga ukurannya, belum tahu juga jumlahnya berapa, tapi kamu sudah bayar dulu. Itu melanggar karena barang yang ditransaksi kami tidak jelas wujudnya dalam proses perbankan. Barang bisa muncul kalau nasabah tidak mengerti produk yang diambil atau ada perjanjian yang tidak transparan. Makanya, di perbankan syariah setiap akad atau perjanjian harus jelas apa, resikonya siapa yang tanggung jawab, dan keuntungannya dibagi dengan secara seperti apa. Nah, semua harus jelaskan di awal. Kalau tidak jelas, bisa batal secara hukum syariah. Larangan maisir alias unsur judi atau taruhan. Dalam ekonomi Islam, segala bentuk transaksi yang bersifat spekulatif atau bergantung pada keuntungan itu dilarang. Contohnya, seperti main saham, tapi tanpa analisis hanya melibat harga naik dan turun dari cepat kaya, atau seperti jual desirat dan korek dalam sistem spekulasi murni untuk itu juga termasuk manusia. Kita lanjut, karena bank syariah tidak bisa pakai sistem bunga, mereka pakai yang namanya akad. Akad ini sama seperti kontrak perjanjian antara pihak bank dan nasabah, dan di dalamnya ada aturan hubungan kerjasama, pembagian keuntungan, serta hak dan kewajiban masing-masing. Beberapa jenis akad yang sering dipakai antara lain mudaharabah atau bagi hasil antara pemilik antara pemilik modal dan pengelola. Misal kamu nabung di deposito syariah, uangmu akan dikelola bank buat pembiayaan usaha. Kalau usahanya untung, kamu dan bank sama-sama mendapat bagian hasil sesuai nisbah atau rasio yang disepakati di awal. Yang kedua ada musyarakah kerjasama modal. Ini sama seperti patungan modal antara bank nasabah dan
antara bank dan nasabah untuk buka usaha bersama. Keuntungan dan risiko dibagi sesuai porsi modal masing-masing. Ijarah, sewa menyewa. Bank bisa menyewakan barang ke nasabah seperti rumah, alat berat, kendaraan dengan biaya sewa tertentu. Ada juga versi ijarah muntahiyah, bintamwil atau IMBT, di mana di akhir masa sewa barang itu bisa jadi milik nasabah. Semua akad ini punya prinsip utama yaitu saling ridha, saling setuju dan rela. Tidak ada penipuan dan semuanya jelas sejak awal. Yang tak menarik dari sistem syariah itu bukan hanya teknisnya, tapi juga nilai-nilai etika di baliknya. Ada beberapa nilai penting yang perlu dikunjungi. Ada beberapa nilai-nilai penting yang perlu dijunjung tinggi. Yang pertama ada keadilan atau al-adl. Semua pihak harus dapat porsi yang adil, tidak ada yang diuntungkan sepihak. Yang kedua ada transparansi atau sidik. Semua informasi harus terbuka dan jujur. Amanah. Bank harus percaya menjadi dana nasabah, tanggung jawab setiap sosial masalah. Setiap kegiatan keuntungan harus memberi manfaat, bukan merugikan masyarakat. Jadi perbankan syariah itu bukan hanya tentang halal atau haram dalam transaksi, tapi juga tantangan membangun sistem ekonomi yang bermoral dan berkeadilan. Satu hal penting juga yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah adanya Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. DPS ini semacam penjaga yang memastikan semua produk dan transaksi bank benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Biasanya anggota DPS ini berasal dari ulama atau pakar ekonomi Islam yang ditunjuk pakar ekonomi Islam yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional atau MUI, DSN MUI. Jadi setiap kali bank mau membuat produk baru, misalnya tabungan haji, investasi halal, atau fintech syariah, mereka harus meminta persetujuan dari DPS dulu. Kalau DPS bilang ini melanggar syariah, berarti produk itu boleh jalan. Dengan adanya DPS, nasabah jadi lebih tenang karena ada jaminan kelahan, ada jaminan kehalalan dalam setiap transaksi. Intinya, sistem perbankan syariah ini diciptakan bukan hanya untuk beda dari bank konvensional, tapi untuk membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jadi, uang tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tapi bisa mengalir ke sektor produktif yang membantu masyarakat luas. Misalnya, pembiayaan usaha kecil dan mikro, program wakaf produktif atau pengelolaan zakaf lewat sistem perbankan. Semuanya bertujuan agar ekonomi tidak hanya tumbuh tapi juga berkah dan bermanfaat. Sekarang kita bahas tantangan yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia. Salah satu tantangan terbesarnya adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Jadi, banyak kebijakan dan peraturan yang masih mengacu pada sistem konvensional. Akibatnya, perbankan syariah jadi agak kesulitan untuk berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru. Selain itu, terkadang ada tumpah tindih peraturan antara Bank Indonesia, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, mengatasi tantangan ini, pemerintah dan regulator perlu terus melakukan penyempurnaan terhadap regulasi perbankan syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan industri perbankan syariah. Regulasi yang lebih fleksibel dan mendukung inovasi akan membantu perbankan syariah untuk terus berkembang dan bersaing dengan bank konvensional. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah yang menjadi tantangan signifikan bagi perbankan syariah di Indonesia.
Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, serta manfaat dan keunggulan produk syariah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang perbankan syariah, serta kompleksitas produk syariah yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Akibatnya, masyarakat yang masih ragu dan menggunakan produk syariah dan lebih memilih untuk tetap menggunakan layanan bank konvensional. Untuk mengatasi tantangan ini, perbankan syariah perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi tentang perbankan syariah dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Selain itu, perbankan syariah juga perlu menyederhanakan produk syariah agar lebih mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat. Persaingan yang ketat dengan bank konvensional merupakan tantangan lain yang dihadapi oleh perbankan syariah. Di Indonesia, bank konvensional memiliki keunggulan dalam hal jaringan yang lebih luas, modal yang lebih besar, serta pengalaman yang lebih lama dalam melayani masyarakat. Hal ini membuat bank konvensional lebih mudah untuk menarik nasabah dan menawarkan layanan yang lebih beragam. Selain itu, bank konvensional juga memiliki kemampuan untuk menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif yang menjaga daya tarik utama bagi sebagian masyarakat. Untuk menghadapi persaingan ini, perbankan syariah perlu meningkatkan efisiensi operasional. Meningkatkan kualitas layanan, serta menawarkan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perbankan syariah juga perlu membangun citra yang kuat sebagai lembaga keuangan yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun banyak tantangan, tapi perbankan syariah di Indonesia punya peluang pasar yang sangat besar. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di Indonesia. Populasi muslim terbesar di dunia. Ini artinya ada jutaan orang yang berpotensi menjadi nasabah bank syariah. Apalagi kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan halal juga semakin meningkat. Banyak orang yang ingin mengelola uangnya dengan banyak orang yang ingin uangnya dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tidak hanya untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk bekal di akhirat. Selain itu, potensi pasar perbankan syariah juga mencakup sektor-sektor lain seperti UMKM, pendidikan, dan kesehatan. Semua sektor ini membutuhkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, bisa dibilang peluang pasar perbankan syariah di Indonesia itu masih sangat luas dan menjanjikan. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik untuk menarik minat nasabah dan memperluas pasar. Perbankan syariah perlu terus melakukan inovasi produk. Jangan hanya jualan produk yang itu-itu saja, tapi harus bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Contohnya, sekarang lagi booming sekali fintech syariah. Ini adalah kombinasi antara teknologi dan prinsip-prinsip syariah dalam layanan keuangan. Dengan fintech syariah, akses keuangan lebih maju, cepat, dan terjangkau. Selain fintech, ada juga pembiayaan mikro syariah. Ini adalah solusi bagi para pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal dari bank konvensional. Dengan pembiayaan mikro syariah, UMKM bisa berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya terus, dan juga investasi berbasis syariah. Ini adalah cara yang aman dan berkah untuk mengembangkan aset. Ada banyak pilihan investasi syariah, mulai dari sukuk, reksadana syariah, sampai investasi properti syariah. Dengan inovasi produk yang terus-menerus, perbankan syariah bisa menjadi pilihan yang menarik bagi semua kalangan masyarakat. Tidak hanya bagi umat muslim saja. Di era digital seperti ini,
Teknologi punya peran yang sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah. Dengan teknologi, kita bisa meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas. Dulu, kalau mau buka rekening atau transfer uang, harus datang ke bank. Sekarang, semua bisa dilakukan hanya dengan sentuhan jari di smartphone. Sangat praktis kan? Aplikasi mobile banking syariah juga semakin canggih. Kita bisa melakukan berbagai macam transaksi, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian pulsa, sampai investasi syariah. Selain itu, teknologi juga bisa membantu bank syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pembiayaan. Dengan begitu, bank bisa memberikan layanan yang lebih baik dan mudah, lebih baik dan lebih murah bagi nasabah. Jadi, teknologi adalah kunci untuk memajukan perbankan syariah di era digital. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perbankan syariah juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Jumlah tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang perbankan syariah masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya lembaga pendidikan dan pelatihan yang menawarkan program studi tentang perbankan syariah, serta kurangnya minat generasi muda untuk berkarir di bidang perbankan syariah. Akibatnya, bank syariah kesulitan untuk merekrut tenaga kerja yang berkualitas dan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan syariah, pendirian program studi tentang perbankan syariah, dan berbagai perguruan tinggi, serta pemberian beasiswa dan pelatihan kepada generasi muda akan membantu meningkatkan jumlah tenaga ahli yang kompeten di bidang perbankan. Nah, itu saja pembahasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Saya Titi Adrianti, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.